Halo Rek, kembali lagi ya di channel YouTubeku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini aku bakalan bahas topik yang lagi viral-viralnya. Topik yang lagi anget-angetnya, karena banyak juga yang nge-tag di akun TikTokku ya, yang nge-tag aku untuk membahas ini. Apa itu? Ini dia pembahasannya. Kenapa tespek bisa garis 2? Ini lagi viral ya. Apa sih yang bikin tespek itu garis 2? Nah, kali ini aku bakal bahas kupas tuntas terkait tespek ya, terkait tespek kenapa kok bisa terjadi garis 2 pada tespek. Oke, pantau terus, ikuti terus, tonton sampai habis ya. Apa sih yang dideteksi oleh tespek itu kok bisa terjadi garis 2? Yuk kita bahas sekarang ya. Jadi pada prinsipnya adalah tespek atau alat untuk ngetes kehamilan itu ya, itu yang dideteksi adalah adanya hormon HCG pada perempuan. Nah, jadi kalau perempuan itu menghasilkan hormon HCG namanya, itu maka akan bisa membuat tespek itu menjadi garis 2. Nah, itu pada prinsipnya seperti itu, Rek. Nah, terus sekarang bagaimana produksi hormon HCG itulah? Hormon HCG itu muncul karena ada pembuahan dari sel telur ya, yang menyebabkan nanti sel telur yang sudah dibuahi itu akan tumbuh menjadi embrio dan kemudian ada implantasi plasenta. Plasenta inilah yang nanti akan memproduksi hormon HCG itu, Rek, ya. Sehingga hormon HCG itu bisa dideteksi di urin ya, bisa juga dideteksi di darah. Nah, jadi pada prinsipnya adalah yang dicek pada tespek itu adalah hormon HCG-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kalau gitu apa dong yang bisa menyebabkan hasil tespek itu positif 2? Kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan hasil tespek itu positif 2? Ini yang menjadi penasaran banyak netizen sekarang ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, karena hormon HCG itu diproduksi oleh plasenta ya, maka sudah bisa dipastikan yang pertama yang bisa menyebabkan tespek itu garis 2 atau positif 2 itu adalah ketika kondisi kehamilan ya, kondisi hamil ya. Otomatis ketika terjadi pembuahan pada sel telurnya dibuahi, tumbuh dia menjadi embrio, menjadi janin, kemudian muncullah plasenta di situ atau ari-ari yang menempel di dinding rahim sehingga produksi hormon HCG-nya itu muncul. Nah, itu yang dideteksi jadi tespek positif 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi seperti apa? Kondisi kehamilan ektopik. Nah, kondisi kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan ya. Jadi sama, karena terjadi pembuahan oleh sel telur, cuma sel telurnya itu yang sudah dibuahi, nempelnya nggak di rahim, bisa jadi nempel dia di saluran tubannya, bisa jadi dia nempel di mulut rahim, bisa dia jadinya nempel di luar rahim. Nah, itu adalah kehamilan ektopik ya. Nah, paling banyak adalah memang nempelnya di saluran tubannya. Nah, pada kondisi seperti itu juga bisa menghasilkan hormon HCG. Sehingga kalau dicek, di tespek, pasti positif 2. Nah, gitu Rek ya. Terus apa lagi yang bisa menyebabkan terjadinya tespek ini positif 2? Nah, ini tadi kan sudah 2 nih yang dibahas. Yang ketiga, bisa juga pada orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan untuk promil. Lah, ini ya, obat-obatan untuk promil. Karena obat-obatan untuk promil yang merangsang kesuburan itu juga ada yang mengandung hormon HCG. Jadi wajar kalau misalkan dia sedang promil, konsumsi obat-obatan penyubur kandungan ya, konsumsi obat-obatan untuk meningkatkan kesuburan. Nah, itu ketika dicek dia hormon HCG-nya positif. Sehingga tespeknya positif 2. Nah, itu wajar terjadi. Terus apalagi yang keempat yang bisa menyebabkan tespek itu positif itu juga dari kelainan-kelainan seperti tumor ya, tumor dalam kandungan. Contohnya penyakit-penyakit trofoblastik gestasional ya. Apa itu? Lah, ini adalah penyakit-penyakit di dalam rahim Rek ya, yang disebabkan oleh gagalnya sel telur yang dibuahi tadi itu nggak jadi embrio, tapi abnormal tumbuhnya. Jadi nggak jadi janin, tapi tumbuh abnormal. Contohnya apa? Contohnya kehamilan mola atau hamil anggur. Pada kehamilan anggur itu juga terjadi kalau dicek di tespek ya pasti positif 2 hasilnya. Contohnya lagi, lah kehamilan pertumbuhan yang abnormal dari sel telur yang sudah dibuahi ini, trofoblast ini, itu juga bisa menyebabkan tumor trofoblastik Rek ya.
Nah, itu tumor-tumor di dalam rahim. Nah, itu juga yang disebabkan oleh kelainan trofoblastik gestasional ini itu juga bisa menyebabkan hasil test pack-nya positif 2. Ya, ini sudah 4 ya. Sudah 4 yang bisa menyebabkan hasil test pack positif 2. Terus apalagi? Yang kelima ini ada yang terakhir yang bisa menyebabkan test pack itu menjadi positif 2. Itu apa? Kalau test pack-nya kadaluarsa. Jadi kalau test pack-nya itu kadaluarsanya sudah lewat ya, sudah mengalami kadaluarsa, nah ini juga bisa menyebabkan yang namanya positif palsu karena tidak akurat hasilnya ya. Jadi memang karena kesalahan dari alatnya. Nah, itu kira-kira beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya hasil test pack positif 2. Kesimpulannya seperti apa? Silahkan simpulkan sendiri, Rek, ya. Aku hanya berusaha untuk menyebarkan beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya test pack positif 2 ya. Untuk kesimpulannya silahkan simpulkan sendiri. Oke, cukup sekian untuk pembahasan terkait test pack kali ini ya. Semoga ini informasi bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channelku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.